Ibu-ibu demo ke gedung DPRD Sukabumi karena kenaikan bahan pangan dan bahan bakar minyak tidak mampu diatasi pemerintah. Kesepakatan gencatan antara pemerintah Irak dengan Muqtada al-Sadr tidak efektif, bahkan korban dari kedua pihak berjatuhan. Dari Senayan City, Jakarta, inilah Liputan 6 Malam. Saudara, salam jumpa. Liputan 6 Malam kembali hadir menjumpai Anda selama 30 menit yang akan menyajikan informasi baik dari dalam negeri hingga ke mancanegara. Saudara, saya Gadis Parengkuan, berikut informasi pertama. Kenaikan harga pangan dan bahan bakar minyak memicu protes. Untuk itu sejumlah warga melakukan unjuk rasa, di antaranya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat dan Semarang, Jawa Tengah. Mari kita simak liputannya berikut ini. Dengan membawa perlengkapan memasak dan jerigen, ibu-ibu ini mendatangi DPRD Kota Sukabumi. Inilah cara mereka memprotes melonjaknya harga sembako serta pengalihan bahan bakar dari minyak tanah ke gas. Tidak puas hanya dengan orasi, massa memaksa anggota DPRD mengirim tuntutan ke DPR RI. Tuntutan itu dipenuhi. Seorang anggota dewan mengirim pesan warga ke sekretariat DPR melalui faksimile. Penyegelan sebuah terminal pipa minyak milik Pertamina ini adalah bagian dari unjuk rasa warga Tambak Lorok, Semarang untuk memprotes dihentikannya pasokan minyak tanah bersubsidi. Maka mulai hari ini, keran buka tutup penyaluran minyak tanah ke instalasi pengapung dari tanker disegel oleh rakyat. Warga marah karena bukan hanya mahal, minyak tanah kini juga sangat sulit didapatkan. Utamakanlah nelayan orang kecil seperti aku ini untuk bisa melaut. Kalau gak ada minyak tanah tidak bisa melaut. Di Semarang harga minyak tanah rata-rata Rp3.000 per liter. Terpaut tidak terlalu jauh dengan harga eceran dari pemerintah yang Rp2.500 per liter. Namun masalahnya, minyak tanah belakangan sangat sulit didapat karena pasokannya dikurangi. Asep Didi dan Teguh Hadi Prayitno melaporkan dari Sukabumi dan Semarang. Saudara, gempa kembali mengguncang Bengkulu. Gempa berkekuatan 6,1 skala Richter memang tidak menimbulkan korban jiwa, namun sempat membuat kepanikan warga sehingga mereka meninggalkan rumah dan gedung-gedung. Beberapa pengunjung sebuah tempat hiburan di kota Bengkulu ini sempat berlarian keluar saat gempa terjadi sekitar pukul 15:45 menit. Meski pada awal gempa guncangannya tidak begitu terasa, namun lama-lama terasa lebih kuat sehingga mereka memilih keluar khawatir jika ada bangunan yang rubuh. Begitu juga dengan karyawan kantor yang juga memilih keluar. Setelah menunggu beberapa menit tidak ada gempa susulan, mereka kembali melakukan aktivitas. Lama-lama ya terasa sekali. Di kawasan permukiman, warga malah tidak panik karena sudah terbiasa menghadapi gempa. Apalagi sejak awal tahun 2008 saja sudah beberapa kali terjadi gempa di Bengkulu. Biasa-biasa aja. Nanti kalau ada rasa-rasa gimana ya kita cepat lari keluar gitu aja. Gempa yang berpusat di 67 km arah tenggara Bengkulu dengan kedalaman 31 km juga dirasakan warga hingga ke Muko-Muko dan Bengkulu Utara. Kendati demikian, belum ada laporan tentang korban jiwa maupun kerusakan bangunan. Krisnaldi dan Heri Supandi melaporkan dari Bengkulu. Saudara, hujan yang mengguyur selama 1 bulan terakhir membuat longsornya sebuah tebing di Desa Besaki, Karangasem, Bali. Dan akibat longsoran ini, seorang pemuda tewas saat melintas karena tertimpa longsoran. Sanak keluarga tak kuasa menahan tangis saat mendengar kematian Iwan Supa. Wayan tewas di perbukitan Otan, Banjar Angsoka, Desa Besaki, Karangasem. Wayan tertimbun tebing longsor saat dalam perjalanan pulang kerja dengan sepeda motornya. Ia tewas dengan luka di sekujur tubuhnya. Jenazah Wayan dapat dievakuasi warga setelah 12 jam bekerja keras menggali longsoran. Saya lihat dari sana ada tertimbun longsor. Kenapa dia? Baru aja mau naik. Sepeda ya? Iya. Sama sepedanya sama longsor? Iya, sama sepedanya tertimbun tanah longsor.
Jalan di atas tebing yang longsor kini tinggal beberapa jengkal, namun warga masih melewatinya. Kondisi ini tentu sangat riskan bila kembali terjadi longsor. Putu Setiawan melaporkan dari Karangasem, Bali. Jembatan Sungai Celeng di Mogiri yang menghubungkan Bantul Gunung Kidul terputus akibat terjangan banjir. Akibat dari putusnya jembatan ini, maka jalur Gunung Kidul Bantul tidak dapat dilalui arus lalu lintas. Jembatan Sungai Celeng yang menghubungkan antara Bantul dan Gunung Kidul melalui Imogiri hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 setelah lebih dari separuh jembatan ini ambruk akibat terjangan banjir. Talut dan kondisi jembatan tidak kuat menahan derasnya arus sungai yang terus menguap dalam beberapa hari terakhir. Salah seorang staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul mengatakan putusnya jembatan tersebut mengakibatkan kendaraan roda 4 dan angkutan umum yang biasanya melewati jalur tersebut dialihkan ke jalur lain memutar sekitar 4 km. Jadi memang sangat vital. Sementara yaitu kita alihkan harus menempuh jarak 3-4 kilo dari sini. Selain mengganggu aktivitas warga, terputusnya jembatan tersebut mengakibatkan wisatawan yang akan berkunjung ke makam Raja-Raja Mataram di Mogiri, Bantul, batal. Kria Aditri melaporkan dari Bantul, Yogyakarta. Kesepakatan gencatan antara pemerintah Irak dengan Muqtada al-Sadr tampaknya tidak efektif. Di lapangan kekerasan yang melibatkan kubu al-Sadr dan pemerintah yang didukung Amerika Serikat terus berlanjut. Hari ini saja 6 milisi Syiah tewas dalam sebuah serangan udara militer Amerika Serikat. Sementara di sejumlah kota, milisi Syiah terus melancarkan serangan ke wilayah-wilayah yang dikendalikan pasukan keamanan Irak dan Amerika Serikat. Serangan udara militer Amerika Serikat ditujukan kepada sekelompok pria bersenjata yang diduga telah menyerang konvoi tentara Amerika Serikat di Sadr City. Serangan ini menewaskan 6 orang milisi Syiah pengikut ulama karismatik Muqtada al-Sadr. 2 hari lalu Muqtada sendiri telah menyerukan pengikutnya untuk melakukan gencatan senjata sebagai bagian dari proses negosiasi untuk mengakhiri konflik yang telah menewaskan sedikitnya 400 orang dalam sepekan terakhir. Milisi Syiah sendiri masih terus membombardir wilayah-wilayah yang dikendalikan tentara Amerika Serikat dan pasukan keamanan Irak seperti di zona hijau di Baghdad. Serangan paling akhir terjadi di Basra dekat konvoi militer Irak. Tidak ada korban yang tewas dalam insiden ini, namun koresponden TV Al-Hurra yang belum diketahui identitasnya mendapat luka tembak yang serius. Ledakan lainnya juga terjadi di sebuah restoran di dekat Sadr City. Insiden ini menewaskan 3 orang dan melukai 13 lainnya.